Bimbingan belajar bahasa Arab online DLABS. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ma ba'd. Nah, para hewan akhwat sekalian rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya kata dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi tiga. Kata dalam bahasa Arab terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah isim yang telah kita pelajari sebelumnya. Kalau bisa kita ulang, isim adalah setiap kata yang menunjukkan kepada manusia, hewan, tumbuhan, benda mati, tempat, waktu, sifat, atau makna-makna yang tidak berkaitan dengan waktu. Itu isim, ya. Contohnya, rojulun, asadun, zahratun, haitun, al-qahiratu, syahrun, nadifun, istiqlalun. Rojul ini menunjukkan manusia, asad menunjukkan binatang, zarah menunjukkan tumbuhan, haid menunjukkan benda mati, al-qairah nama tempat, syahrun nama waktu, nadif kata sifat, istiqlal ini adalah apa makna yang tidak berkaitan dengan waktu. Kemudian isim punya ciri sendiri yang bisa terbedakan dengan kata yang lain, yaitu pertama isim itu bisa ditanwin, huruf akhirnya, contoh rajulun, kitabun, sajaratun. Kedua bisa dimasuki oleh al atau didahului al, contohnya ar-rajulu, al-kitabu, asyajaratu. Kemudian berikutnya ciri isim bisa dimasuki oleh huruf nida atau panggilan ya rajulu, ya Muhammadu. Kemudian bisa dimajrurkan, bisa dikasroh karena didahului huruf jar, atau dia bisa sebagai mudhaf ilaih. Terakhir bisa diisnad ilaih. Ya, kali ini kita fokus akan membahas bagian yang kedua dari pembagian kata dalam bahasa Arab, yaitu tentang fi'il. Tentang fi'il. Apa itu fi'il? Fi'il adalah setiap kata yang menunjukkan kejadian sesuatu pada waktu tertentu. Setiap kata, di kata ya, terus menunjukkan kejadian, menunjukkan peristiwa sesuatu, kejadian sesuatu, peristiwa sesuatu pada waktu tertentu. Jadi ada berapa poin? Poin pertama dia harus sebuah kata. Kedua, menunjukkan kejadian sesuatu. Ketiga, waktunya tertentu. Itulah fi'il. Contohnya, saya lihat contohnya. Lihat contoh, yaitu kataba. Dia ini kan kata. Dia menunjukkan kejadian sesuatu. Kataba itu menulis. Berarti dia menunjukkan kejadian apa? Kejadian menulis. Terus waktunya tertentu. Lihat, waktunya telah lampau. Diartikan dengan telah. Telah menulis. Dia telah menulis. Kemudian contoh lagi yajri. Ini adalah kata. Yajri ini menunjukkan terjadi suatu kejadian, suatu peristiwa. Yajri itu berlari. Terjadi apa? Perbuatan berlari. Terus waktu, ada waktunya itu sedang. Berarti sedang itu sedang terjadi. Gitu ya. Kemudian, contoh lagi isma. Isma ini adalah sebuah kata. Dia menunjukkan sebuah peristiwa atau kejadian. Yang artinya adalah dengarkanlah. Berarti sedang terjadi peristiwa mendengarkan.
kemudian terjadi pada waktu tertentu gitu ya. Nah, inilah gambaran tentang fi'il. Kemudian perhatikan baik-baik bawahnya. Yang membedakan fi'il dengan jenis kata yang lain adalah dengan jenis kata yang lain adalah, perhatikan, di fi'il punya perbedaan dengan kata yang lain. Apa itu? Lihat, bisa bersambung dengan tak fa'il. Tak fa'il itu huruf tak, dia letaknya di belakang fi'il madhi. Terus tak ini sebagai pelakunya, tak fa'il. Contoh kata tu-nya ini adalah tak fa'il. Dia pelaku. Kata tu, aku telah menulis. Syakarta, ta ini tak fa'il. Kamu telah bersyukur, berterima kasih. Perhatikan, ada catatan kaki di sini. Tak di sini bisa di fathah dengan makna kamu laki-laki. Di dhamma dengan makna aku saya. Kemudian ada beberapa makna, misalnya di kasrah dengan makna kamu perempuan. Kemudian misalnya ada mim dan alif atau tuma, maknanya kalian dua, laki-laki atau perempuan. Bisa juga di dhamma setelahnya ada mim, tum, maknanya kalian laki-laki. Atau di dhamma setelahnya huruf nun bertasdid, maknanya kalian perempuan. Jadi nanti tak fa'il ini bisa tu, bisa ta, bisa ti, bisa tum, bisa tuma, bisa tunna. Itu semua tak fa'il. Kemudian ciri kedua dari fi'il adalah bisa bersama dengan tak ta'nis. Tak, huruf tak. Ta'nis itu tanda perempuan, tak perempuan. Kalau fi'il madhi, tak ta'nis di belakang, nanti tak ta'nis disukun. Contohnya katabat, di belakang ada tak ta'nis. Kalau fi'il mudhari', tak ta'nis di depan, di fathah. Contohnya tak tubuh. Gitu ya. Katabat artinya dia perempuan telah menulis. Tak tubuh, dia perempuan sedang atau akan menulis. Gitu ya. Kemudian ciri berikutnya dari fi'il bisa bersambung dengan ya mukhatabah. Bisa bersambung dengan ya mukhatabah. Ya, mukhatab itu yang diajak bicara. Biasanya kamu perempuan. Ini untuk fi'il mudhari' dan fi'il amr. Contoh lihat, taktubina, lihat setelah ba ada ya. Ya ini namanya mukhatabah. Ini pada fi'il mudhari'. Kalau fi'il amr, uskuri, ya diakhiri ya. Ya ini sebut ya mukhatabah. Ini artinya kamu perempuan. Kamu satu orang perempuan. Taktubina, kamu satu orang perempuan sedang atau akan menulis. Uskuri, kamu satu perempuan bersyukurlah. Ada ya, nama ya mukhatabah. Kemudian ciri dari fi'il lagi adalah bisa bersambung dengan nun taukid. Nun taukid itu huruf nun, dia bertasdid gampang. Fungsi untuk taukid, fungsi untuk penguat. Contoh, layak tubanna, ada nun bertasdid di belakang. Layak tubanna, dia laki-laki benar-benar akan menulis. Layak tubanna, dia laki-laki benar-benar akan menulis. Atau uskuronna, lihat ada tasdid, nun tasdid di belakang. Uskuronna, benar-benar berterima kasihlah kamu laki-laki. Gitu. Ya non apa? Nun taukid bersambung dengan nun taukid.
Kemudian itulah pembagian kata yang kedua yaitu apa tadi? Fiil. Sekarang kita bahas sekali yang ketiga adalah huruf. Harfun. Harfun atau huruf. Apa itu huruf? Adalah setiap kata yang tidak bermakna. Dia nggak bermakna. Kecuali jika bersambung dengan kata yang lain. Dia nggak punya makna kecuali bersambung dengan kata lain. Kau sendiri nggak punya makna. Kalau bersambung dengan yang lain bermakna. Contoh fi, an, hal, kemudian apa? Lam. Ya, ini contoh huruf. Masih banyak huruf yang lain. Tapi intinya huruf itu dia nggak tidak bermakna atau nggak maknanya nggak sempurna. Mungkin punya arti vidi atau di dalam, tapi nggak sempurna. Kecuali jika bersama dengan kata lain gitu ya. Ya inilah pembagian kata dalam bahasa Arab. Intinya kata dalam bahasa Arab dibagi jadi tiga. Pertama isim, kedua fiil, dan ketiga huruf. Ini harus kita paham bersama-sama. Karena dari tiga kata ini tiga bentuk kata ini membentuklah sebuah kalimat. Jadi kalimat dalam bahasa Arab bisa tersusun dari isim-isim atau isim fiil atau fiil isim atau isim fiil huruf atau gabungan ketiganya gitu ya. Ya, ya, mohon diperhatikan baik-baik. Ciri-cirinya harus bisa difahami dengan baik. Sekian dulu. Wallahu a'lam bishawab.